bagaimana blueprint tentang penanaman modal yang boleh dilakukan di Karanganyar. Sekarang ini basisnya penanaman modal itu tidak lagi berdasarkan selera masyarakat maupun selera investor, tetapi blueprint ke depan penanaman modal itu didasarkan pada bagaimana penataan wilayah itu ditata untuk gambaran sekian puluh tahun ke depan melalui tata ruang. Nah, disitulah yang nanti akan menjadi fondasi awal penanaman modal itu. Selanjutnya dari situ akan kita atur apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh, apa saja yang bisa dikerjakan tugas pemerintah dalam mengawasi sampai dalam batas apa, kemudian tugas dari investor dalam melakukan menyiapkan semuanya apa saja, kemudahan-kemudahan apa saja, kemudian pemerintah nanti juga harus kita beri paksaan untuk memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan yang sudah memberikan kontribusi untuk proses penanaman modal yang bermanfaat bagi masyarakat tadi, tetapi kita juga memberikan disinsentif atau bahkan hukuman kepada investor-investor yang dalam tanda kutip merugikan daerah dan merugikan masyarakat, bisa dilihat dari berbagai sisi dan kriteria. Nah, selanjutnya bagaimana nanti proses pengawasannya, kemudian proses fasilitasinya yang dilakukan oleh pemerintah dengan perda ini. Maka kalau sudah tertulis di perda, kita wajib memberi fasilitasi, ya harus difasilitasi semaksimal mungkin oleh pemerintah. Kemudian kita juga cantumkan di situ harus ada bagian yang dilakukan perusahaan untuk membantu masyarakat dalam bentuk CSR, Corporate Social Responsibility, yang itu nanti akan dikembalikan untuk kemanfaatan bagi masyarakat, terutama masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Kemudian bagaimana partisipasi publik bisa kita kelola dengan sebaik-baiknya, dan juga ada forum komunikasi yang nanti akan kita bangun bersama supaya proses investasi itu bisa menjadi bagian dari dialog antara pemerintah, dunia swasta, dan masyarakat. Kemudian kita juga ingin investasi yang masuk di Kabupaten Karanganyar itu selalu meningkat, tetapi yang diupayakan yang ramah lingkungan. Nah, ini yang terbaru, isu yang saat ini berkembang. Kalau di puncak kemarin Pak Gubernur melakukan sidak, kemudian investasi berapa miliar itu karena tidak memenuhi standar lingkungan terpaksa harus dihancurkan. Ini yang rugi jadi banyak. Maka sebelum itu terjadi, dengan perda ini Pak Kepala Dinas nanti tolong item-item supaya hal itu tidak terjadi diatur. Dan ini seringkali memang kesalahannya di pemerintah sendiri. Kalau seperti itu kan bisa jadi dalam tanda kutip double standar. Pejabat yang lama standarnya begini, pejabat yang baru standarnya berbeda lagi. Dan ini akan menjadi persoalan. Saya kira itu Bapak Ibu, dan hal-hal yang mungkin bagi kita perlu untuk didiskusikan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiskusi secara aktif dalam diskusi ini. Dan saya yakin diskusi ini nanti akan konstruktif, dan saya minta notulen ditulis semuanya apa yang disampaikan Bapak Ibu semua. Kalau tidak ada kesempatan berbicara atau mungkin sungkan berbicara, silahkan teks di WA disampaikan ke Pak Kepala Dinas atau ke saya untuk nanti bisa kita himpun menjadi bagian yang melengkapi rencana kita menyusun perda ini. Saya kira itu Bapak.